Selamat sore jemaat, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Di saat susahku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara
Minggu tanggal 15 Mei 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, selamat hari Minggu, dan Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang datang berkebaktian di saat ini. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat agar seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran dan HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu 8 Mei 2022 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp12.351.000. Syukur sebesar Rp2.179.000. Persepuluhan sebesar Rp3.865.000 dan sarana fisik sebesar Rp427.000. Penerimaan kolekta Minggu 8 Mei 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp7.696.900. Syukur sebesar Rp520.000. Persepuluhan sebesar Rp3.192.000 dan sarana fisik sebesar Rp235.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 18.00 dilayani oleh Pendeta Ibu Nova Mailoa Nahusona. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora dan Majelis Jemaat GPM Sinar Kasih Polri. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Amsal pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Clarita Abrahams dan Yulen Wuguratu. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan adalah nyanyian PKJ nomor 6 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak atas perhatian dan kesediaan tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 15 Mei 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NI Rutumalesi STH Ketua. Pendeta Nyonya M. Takaria MSI Sekretaris. Atas perhatian jemaat ucapkan terima kasih.
Jemaat, selamat sore. Shalom. Mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapus semua pelanggaran menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Allah yang penuh kasih kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon, janganlah tinggalkan kami ketika dunia kami terancam. Kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan di sore hari ini kita akan mendapat bagian firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan firman Tuhan di saat ini. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami
untuk menerima sabda-Mu. Amin. Amsal pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, para pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini secara khusus kita selaku masyarakat di Maluku bersyukur berkaitan dengan perayaan atau peringatan Hari Patimura, peringatan terhadap perjuangan melawan penjajah yang telah dilakukan oleh para patriot bangsa dalam sejarah berbangsa kita, yang telah mencatat nama-nama seperti Thomas Matulesi, Christina Marta Tiahahu, dan kawan-kawan. Tapi di saat yang sama kita sadar dalam perkembangan sekarang, saat-saat terakhir ini suasana hati kita juga tidak hanya dipenuhi dengan ucapan syukur, tapi dipenuhi dengan banyak sekali kegetiran, dipenuhi dengan suasana-suasana sedih, pengen marah, kecewa, bahkan mungkin miris dengan begitu banyak pemberitaan yang beredar, kabar-kabar yang menyakitkan, menyakiti hati, ataupun komentar-komentar yang kadang-kadang membuat hati ini miris atas kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Dan bahkan yang terakhir kita juga di Maluku merasa berduka ya, karena kehilangan seorang putra terbaik, seorang perwira TNI Angkatan Darat, Kepala Staf Komando Daerah Militer 16 Patimura, Brigjen TNI Stefanus Mahuri. Nah, di tengah-tengah
haru biru perasaan, syukur, miris, sedih, gelisah. Kita mendapat bagian Alkitab ini. Dan saya kira ini bukan kebetulan bagian ini ditetapkan sebagai perikop mingguan di GPM, Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16. Dengan tema mingguan kita, pendidikan yang membebaskan. Ibu bapak saudara-saudara, Amsal ini sesungguhnya adalah bagian dari kumpulan, sekali lagi kumpulan nasihat, didikan, ajaran dari penulis kitab Amsal yang ditujukan terutama kepada umat, kaula muda, anak-anak dalam seluruh proses-proses pertumbuhan mereka. Dan Amsal yang berisi pengajaran ini benar-benar pengajaran atau pendidikan dalam upaya membentuk karakter anak-anak bangsa. Jadi kalau kita membaca perikop ini, bagian dari perikop yang cukup panjang dari pasal-pasal sebelumnya, pasal 10 dan seterusnya, itu semuanya berisi kata didikan, nasihat yang mungkin kita juga tidak bisa memahami hanya sekali baca. Tapi kalau kita membaca, mencermati, melihat dan berulang-ulang melihat lagi, memperhatikan lagi, kita akan menemukan ada banyak nilai dan pesan-pesan penting berkarakter bagi anak-anak dan masa depan, anak-anak masa depan bangsa dan gereja ini. Khusus bagian perikop ini saya menemukan ada hal-hal istimewa yang penting dalam menata kehidupan generasi muda gereja dan bangsa ini. Catatan pertama yang saya temukan dari 16 ayat ini adalah ternyata pengamsal mau mengatakan kepada kita semua Bapak Ibu, termasuk kepada generasi muda bangsa dan gereja ini adalah bahwa hidup ini atau hidup adalah juga kemampuan untuk bisa melihat hal-hal utama. Artinya dengan kata lain, Amsal mengajak para pemuda melalui nasihat hikmat dan bijaknya dengan mengatakan bahwa hidup itu butuh prioritas. Orang harus bisa melihat hal penting apa, hal utama apa, prioritas apa bagi hidupnya. Dan kemampuan itu, atau jika seorang muda memiliki kemampuan untuk menetapkan prioritas dan pilihan-pilihan penting atau utama dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia memiliki sebuah kualitas hidup yang baik. Dan di ayat pertama dari Amsal kita tadi, pengamsal telah mempertentangkan persaingan manusia antara merebut kekayaan, perak dan emas dengan nama baik dan dikasihi orang. Baginya, kekayaan seorang itu terletak pada kepribadiannya. Dan hal itu tidak bisa diukur dengan harta, materi, dan kekayaan. Artinya seseorang yang mampu menunjukkan kualitas pribadinya dan prioritas dirinya, kepribadiannya, pilihannya, maka ia akan mampu untuk menjadi figur yang bisa didengar, berwibawa, berpengaruh bagi kebaikan manusia.
dua kata menarik itu, nama baik dan dikasihi. Sebab terlalu sering Bapak Ibu dan saudara-saudara hal ini menjadi masalah bagi banyak orang, termasuk bagi orang percaya. Orang tidak mampu menjaga kepribadiannya atau membuat pilihan penting dalam hidupnya, sehingga dia menjadi hilang arah. Banyak orang tidak bisa menjadi teladan dengan membuat pilihan-pilihan penting, sehingga terpelosok dalam upaya-upaya untuk memiliki sebanyak mungkin materi dan kekayaan dan lupa terhadap hal penting, nama baik dan dikasihi orang. Kita bisa saja menjadi orang kaya, kita bisa saja menjadi keluarga-keluarga yang punya banyak uang, punya banyak materi. Tapi jika kualitas diri kita menjadi sangat terpuruk dan rendah, maka itu akan menjadi alat cemooh bagi orang lain. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat selanjutnya Amsal menyebut bahwa kerumitan atau masalah itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Masalah atau kerimutan itu biasanya datang sebagai akibat dari pilihan-pilihan kita yang takabur. Atau masalah itu selalu datang sebagai akibat dari apa yang telah kita tabur. Artinya bermain api orang akan terbakar, bermain air kita menjadi basah. Sehingga kalau ada ada masalah yang datang dan mungkin saja itu bukan berasal dari dalam diri kita, maka orang harus kembali, menurut Amsal, orang harus kembali berpikir dan harus kembali berlaku dan membuat keputusan yang bijak terhadapnya. Dan arahan Amsal adalah sebagai orang bijak dia harus memilih menjauhkan diri dari pilihan-pilihan keputusan dia sendiri yang tidak bermoral. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, ayat 3. Dan tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Pengamsal menghendaki setiap umat percaya, para anak-anak muda, orang-orang yang berhikmat mestinya bisa menetapkan atau melihat jika ada celaka di depannya, dia harus bisa dengan bijak membuat keputusan penting supaya terhindar dari kecelakaan itu. Ibu bapak saudara-saudara, tapi sayang para murid banyak sekali yang terjebak untuk sekedar coba-coba. Tapi kalau orang mau mencoba saudara-saudara, mestinya dia juga bersedia menerima segala konsekuensinya. Makanya pengamsal mengatakan dengan jelas, orang bijak akan sangat paham untuk menghindari celaka dengan tidak mencoba-coba. Catatan yang ketiga yang saya temukan dari ayat-ayat ini adalah seperti di ayat 11 sampai 16. Ternyata hidup itu harus bisa melihat sesuatu sesuai dengan porsinya, ukurannya. Dan ini sebuah pesan atau nasihat yang berkarakter. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Ada kategori, ada syarat tertentu. Nah, nasihat ini sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara mau mengingatkan orang percaya, termasuk orang-orang muda ini,
bahwa segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu punya konsekuensi. Dan konsekuensi itu bagi masa depan, masih sekarang maupun bagi sampai masa yang akan datang. Hidup itu harus realistis dan segala perbuatan kita, apa yang kita lakukan memiliki dampak. Orang yang memilih untuk hidup dengan rendah hati, maka itu akan membuahkan kehormatan, membuahkan kekayaan. Kalau Amsal bicara tentang kekayaan, di sini Bapak Ibu tidak sama sekali dengan mengatakan bahwa itu berkaitan atau itu ukurannya adalah materi, sekali lagi. Tetapi Amsal mengajak orang untuk melihat kekayaan yang non materi, sukacita, damai sejahtera, dihargai, dihormati, disegani, diteladani. Nah, itu berarti saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu menghayati secara sungguh-sungguh apa pilihan-pilihan yang kita ambil berkaitan dengan sikap dan perilaku di tengah-tengah dunia ini. Kalau orang muda memilih untuk bergaul dengan seorang yang serong hatinya, dengan orang-orang yang suka memasang perangkap dan mencelakakan orang lain, maka buahnya adalah kecelakaan, mencelakai orang, atau buahnya adalah kepribadian kita menjadi bahan percakapan orang lain dan tidak menjadi orang-orang yang disenangi. Dan catatan yang terakhir yang saya temukan dari bagian ini adalah seorang bijak akan lebih berupaya untuk meraih masa depannya. Seorang bijak akan selalu berpikir dengan perspektif masa depan. Salah satu ciri orang bijak yang dikemukakan oleh pengamsal adalah selalu berpikir tentang masa depan, selalu memiliki visi ke depan dan berperspektif jauh ke masa depan. Mengapa? Sebab berpikir lebih ke masa depan membuat seseorang bisa selangkah lebih maju. Ia mampu melihat kegagalannya sebagai peluang, melihat hal-hal negatif di sekitar yang dialaminya untuk mengubahnya menjadi energi yang positif supaya bisa melangkah dan memasuki masa depan. Dan Amsal mengingatkan salah satu cara merebut hikmat yang mesti selalu diajarkan kepada orang-orang muda, kepada generasi penerus, generasi bangsa, generasi masa depan itu supaya memiliki hikmat sampai ke masa tuanya. Dan ini dengan kata lain mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus berjuang sambil menyadari bahwa hidup ini terus maju ke depan. Siapa yang mau merebut masa depan, dialah yang akan merebut kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagai gereja dan masyarakat yang hidup dan bertumbuh di tanah ini, di tanah Maluku, kita sudah belajar dari sejarah masa lampau dengan segala kekayaan lokal kita, dan kita akan terus berjalan melangkah bertumbuh ke masa depan. Kita sudah belajar dari pengalaman para pendahulu kita yang telah juga meletakkan nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai untuk peningkatan karakter kehidupan dan kepribadian kita. Dan itu mestinya tetap diwariskan kepada anak-anak para pemuda yang akan menjalani hidup ke masa depan. Dan untuk itu catatan penting di perayaan hari ulang tahun Patimura ini dan di minggu-minggu setelah Paskah ini,
adalah marilah kita mulai menetapkan komitmen kita bagi hidup kita, keluarga kita, dan negeri ini. Dan salah satu kunci yang diingatkan oleh pengamsal bagi hidup dan masa depan yang lebih baik, yaitu berfokuslah kepada sikap yang takut akan Tuhan. Kata ini paling banyak kita temukan dalam kitab Amsal, Bapak Ibu. Dan mestinya sikap ini yang menjadi sikap generasi muda gereja memasuki era baru, era depan ini. Artinya ketika semua orang-orang muda, ketika semua para pemula gereja, anak-anak generasi masa depan gereja ini hidup dengan takut akan Tuhan dan menetapkan prioritas penting hidupnya yang hanya benar-benar berfokus pada Tuhan, maka ia akan menjadi generasi muda masa depan gereja dan bangsa yang memiliki karakter seperti Kristus Tuhan. Sehingga pertanyaan penting bagi saudara dan saya di saat ini adalah yang perlu kita selalu renungkan, apa sih yang paling kita prioritaskan dalam hidup? Kalau prioritas kita belum atau hanya berorientasi pada diri, hanya berorientasi pada materi, hanya berorientasi pada kekuasaan, hari ini pengamsal mengajak kita semua untuk mulai berpikir, mengubah prioritas dan fokus itu. Hiduplah dengan penuh takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan akan selalu membawa kita kepada ketenangan dan kepercayaan diri. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga membuat orang terhindar dari segala jerat maut. Takut akan Tuhan mesti menjadi komitmen diri setiap anak-anak Tuhan supaya bisa menjadi bijak menata hidup ini dan menjadi orang-orang yang menjalani hidup ini dengan kehidupan yang jauh lebih bermutu dan diberkati. Dan yakinlah saudara-saudara bahwa dunia kita ini akan menjadi dunia yang baru jika semua orang, anak-anak muda terutama gereja ini, menjadi orang-orang yang bijak dan takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. PKJ nomor 280. Selalu menghina iman dan didikan.
Saya mengundang Ibu Bapak sekalian berdiri dan kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Baiklah, sebagai persekutuan umat percaya di muka bumi ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kesaksian pujian dari Clarita Abrahams, dipersilakan. Ya, selamat sore jemaat, shalom. Semoga kesaksian pujian ini bisa menjadi berkat Allah semua.
Jemaat kekasih Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum memberi, dengarlah anjuran ini. Adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Sambil persembahan diberi, kita angkat pujian bersama PKJ nomor 203 bait yang pertama dan seterusnya. Ada damai sejahtera Allah di
Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk dipakai dalam menata layani pekerjaan pelayanan-Mu di negeri ini. Amin. Kesaksian pujian dari Ulen Uratu disilakan.
Bapak Jemaat, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Dan pada bagian akhir doa Bapa kami ini akan kita sampaikan dalam bentuk pujian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami umat dan pelayan-Mu datang dan menghampiri kekudusan hadirat-Mu sambil bersyukur dengan tiada putus-putusnya atas hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur karena kami diperkenankan oleh Tuhan masuk lagi ke minggu yang baru. Kami diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun kehidupan kebersamaan dan persekutuan lewat ibadah ini. Kami juga bersyukur karena kami dimungkinkan untuk kembali memperingati hari bersejarah dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini di hari ini. Dan itu membuat kami semakin sadar bahwa kehadiran kami, peran dan tanggung jawab kami untuk mengisi hidup dengan cerdas, dengan berkarakter adalah yang sangat dibutuhkan di dunia sekarang ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya hidup dengan bijak, betapa pentingnya memiliki kecerdasan dan berkarakter, supaya hidup kami bisa lebih bermakna, supaya hidup kami lebih bisa diisi dengan hal-hal yang baik, dan supaya hidup kami bisa membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan di mana kami hadir, di mana kami hidup. Dan supaya generasi ke depan kami menjadi generasi yang memiliki nilai-nilai dan karakter hidup yang baik, yang setara dengan Engkau Kristus Tuhan kami. Dan oleh karena itu sebagai orang-orang tua, sebagai generasi ini, kami bertanggung jawab untuk meneruskan nilai-nilai. Kami bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai dan karakteristik hidup Kristiani yang benar bagi anak-anak cucu kami. Generasi mendatang kami supaya mereka menjalani hidup dengan lebih baik. Selama kami belum mampu melakukannya Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami. Biarlah Engkau menegur kami. Selama kami melakukannya dengan keliru, selama kami menjalani hidup ini dengan tidak menjalani hidup yang takut akan Tuhan dan tidak berfokus pada firman-Mu dan kehendak-Nya, kami sadar Tuhan akan menegur kami. Tuhan akan mengingatkan kami dengan cara-Mu. Sebab kami tidak akan bisa menjadi orang-orang yang mampu meninggalkan nilai-nilai yang baik bagi generasi muda dan generasi penerus bangsa dan gereja ini. Oleh karena itu kami mohon ampunilah kami Bapa kalau sampai titik ini, sampai di hari ini kami belum mampu membuktikan kepada generasi muda kami, kepada anak-anak kami kehidupan atau panggilan-panggilan hidup yang lebih bermanfaat, yang lebih baik, yang lebih membangun dan berkarakter. Ajarkanlah kami dan perteguhkanlah tekad dan komitmen kami Tuhan, supaya kami tetap tekun, sabar, setia menjalani panggilan kami dan meninggalkan nilai-nilai baik bagi anak-anak dan generasi muda kami di gereja ini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami menghadapi banyak situasi yang agak rumit akhir-akhir ini. Kami menghadapi situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa, atau kami berhadapan dengan kasus-kasus yang agak sulit dan sangat-sangat menyentuh bagian-bagian penting dari hidup kami, kepemimpinan kami, tanggung jawab kami, dan terutama peningkatan karakter kami yang sesuai dengan kehendak Kristus. Dan itu membuat anak-anak muda kami akan semakin bertanya, mempertanyakan, mempersoalkannya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kami mohon daripada-Mu ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, hikmat dan petunjuk sebagai orang tua, sebagai para pemimpin,
supaya kami mampu belajar hidup dari pengalaman, belajar hidup dengan lebih baik, belajar mempersembahkan yang terbaik bagi anak-anak, bagi negeri ini dan gereja ini. Kami juga berdoa dan menopang seluruh gumulan kami sebagai orang-orang percaya, para murid Kristus yang semakin hari semakin menjalani hidup dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Tuhan tolong kami supaya kami tidak lari dari iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak menyangkali Engkau di tengah-tengah situasi dan kenyataan yang sulit ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak membelakangi Tuhan karena keinginan-keinginan kami untuk mendapatkan sesuatu yang di luar jangkauan pikir kami manusia. Tuhan tolong kami supaya kami tidak terperdaya oleh hal-hal material dan lalu mengingkari janji setia kami kepada Tuhan. Dan ini tidak mudah, Bapak. Kami punya pergumulan-pergumulan berat dengan para pelayan, para umat Tuhan yang mesti terus mempertahankan kesetiaan mereka kepada Tuhan dan bekerja dengan jujur dan adil di tengah-tengah realitas dan kenyataan yang bengkok di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Dan oleh karena itu kami mohon Tuhan rahmati dan hikmatilah para pemimpin kami, pemimpin di negeri ini, pemimpin bangsa dan negara ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh jajaran kementeriannya dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi wakil-wakil rakyat di berbagai bidang kehidupan mereka, para TNI Polri dengan seluruh tanggung jawab yang diemban. Biarlah apa yang dipersembahkan melalui kehidupan kehadiran mereka adalah demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak. Kami juga berdoa dan mendoakan para pemimpin kami di provinsi ini. Kami mohon kuatkan dan hikmatilah Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya di provinsi ini Bapak. Semua wakil-wakil rakyat TNI Polri di jajaran daerah ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Agar mereka mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mengayom masyarakat dan melakukan tanggung jawab pembangunan yang merata dan demi kepentingan masyarakat banyak, terutama demi menjaga keadilan dan keharmonisasian hidup di tengah-tengah masyarakat. Kami kehilangan seorang putra daerah, seorang yang Tuhan panggil dan Tuhan percayakan untuk tanggung jawab besar di daerah ini. Bapak Kasdam 16 Patimura, Bapak Brigjen Stefanus Mauri. Kami mohon kekuatan dan hikmat bagi keluarga kekasih. Seluruh upaya untuk pada saatnya membawa jenazah ini pulang ke keluarga di Jawa Barat biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, biarlah kami semua sebagai masyarakat Maluku tahu bersyukur, tapi juga tahu untuk menjaga, menciptakan kehidupan-kehidupan yang harmonis, yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat banyak. Belajar dari pemimpin kami di masa lampau yang telah berjuang demi kehidupan, demi kemerdekaan bangsa ini. Belajar dari para pendahulu kami, belajar dari mereka-mereka yang telah memberikan yang terbaik bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Secara khusus kami berdoa bagi pergumulan kami di kota ini. Kami berdoa Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota dan seluruh jajarannya. Kami tahu ada situasi-situasi tidak nyaman yang sedang dialami atas nama tanggung jawab dan kewajiban seorang pimpinan di kota ini. Tuhan berkati segala proses yang mesti dilewati yang tidak mudah ini. Kami tahu ini sesuatu yang berat, baik bagi keluarga maupun bagi kami sebagai masyarakat kota. Tapi dalam pertolongan Tuhan segala sesuatu bisa berlangsung dengan baik. Dan semua orang bisa memahami apa masalah yang sedang dihadapi dan bagaimana bisa menjalani hidup ini dengan bijak. Dan ajarlah kami Tuhan untuk tidak saling menghakimi, tidak saling melempar salah, tapi berdiri dengan tegap dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kami lakukan. Dan biarlah dari semua keputusan yang kami lakukan dan setiap pertanggungjawaban kami, di sanalah kami sedang menyaksikan tentang Tuhan kami. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang adil, Tuhan kami yang berpihak pada kepentingan orang-orang lemah.
Bapak, kami juga berdoa dan memohonkan hikmat dan kekuatan bagi semua orang yang sedang menghadapi masalah-masalah hukum, semua orang yang sedang berhadapan dengan masalah-masalah kesehatan, sakit, dan mohonkan untuk mengalami pemulihan dan penyembuhan. Kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Kami berdoa dan menyerahkan semua anak-anak kami dan generasi masa depan bangsa dan daerah ini yang sedang berjuang menuntut ilmu dengan situasi-situasi yang tidak mudah saat ini. Kami berdoa bagi anak-anak generasi ini juga yang sedang berusaha belajar sekuat tenaga, baik di kota ini, di daerah ini maupun di luar negeri, di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi mereka sungguh-sungguh bekerja keras supaya mereka bisa meraih sesuatu. Tuhan tolong berkati dan pelihara mereka di mana saja mereka ada, supaya mereka tidak mempermalukan Engkau Tuhan dalam setiap upaya mereka untuk menggapai cita-cita dan masa depan itu. Kami juga berdoa dan memohonkan Tuhan berkatilah gerejamu, para pemimpin gereja ini, Majelis Pekerja Harian Sinode, Gereja Persekutuan Maluku, Majelis Pekerja Klasis di 34 klasis di seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara, para ketua-ketua Majelis Jemaat Penatua Diaken, para penginjil yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan tuntun dan hentar kami supaya kami bisa melakukan tanggung jawab pelayanan pendampingan kami terhadap umat ini dengan jujur, dengan setia, dengan adil, dengan taat, dengan tidak bersungut-sungut. Kami tahu ada terlalu banyak masalah-masalah umat yang mesti kami selesaikan sebagai gereja. Dan oleh karena itu kami mohon hikmatilah para pemimpin gereja ini Bapak, supaya kami tidak salah dalam menetapkan pilihan-pilihan dan langkah-langkah, termasuk pula dalam merealisasikan berbagai program-program keputusan bergereja ini, supaya kami tetap bisa hadir sebagai pemberita, penyaksi di tengah-tengah dunia ini tentang Kristus Tuhan yang hidup dan yang telah rela menebus kehidupan umat manusia ini. Bapak, kami berdoa bagi semua orang yang telah menolong merealisasikan berbagai program kerja di klasis GPM Kota Ambon ini secara khusus. Kami juga berdoa bagi kami semua yang telah menopang seluruh proses-proses peribadahan lewat liturgi ini. Semua pendukung liturgi, pemusik, penyanyi, singers, paduan-paduan suara, tim multimedia maupun tim-tim teknis yang menangani alat-alat sound system, para kostor, para kolektan. Tuhan berkati dan tolong kami semua, termasuk kami yang bertanggung jawab untuk Satgas Covid yang sampai saat ini masih melakukan tugas dan kewajiban kami. Berkati kami semua dengan talenta dan kemampuan kami Bapa, supaya apa yang kami miliki yang adalah talenta ini mau kami perlabakan dan kami lakukan demi kepentingan orang banyak. Kami juga berdoa bagi banyak orang, para janda, duda, anak-anak yatim piatu dalam gumulan-gumulan hidup mereka. Semua saudara-saudara kami yang terpenjara, yang ada di balik jeruji besi, yang membutuhkan juga lawatan-Mu, kehadiran, peran, doa dan pergumulan kami yang tak putusnya bagi semua orang yang sedang bergumul dengan sangat luar biasa berkaitan dengan pengambilan keputusan penting bagi hidup dan masa depannya. Ampuni kami Bapa jika ada yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, dengar dan sahuti seluruh doa dan pinta kami di hari ini yang kami bawa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu menerima kami dan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami ke dalam karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Ibu Bapak sekalian berdiri dan mari kita lakukan bersama Kasih Tuhan Mengiringmu. Kasih Tuhan mengiringimu
Pesan lagu ini menarik Bapak Ibu, bahwa kasih Tuhan dan sayapnya melindungi setiap orang, yang bijak maupun tidak bijak, yang cerdas maupun tidak cerdas. Semua orang mendapat porsi yang sama dalam perlindungannya. Tetapi hanya orang-orang bijak yang akan terus maju di dalam terang kasih-Nya. Amin. Kini pulanglah dengan sukacita dan laksanakan tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.